Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 9 cara untuk menyembuhkan penyakit diabetes atau kencing manis. 9 cara ini bukan hanya sekedar ilmu-ilmuwan, tetapi ini adalah berdasarkan informasi di lapangan yang saya dapat dari pasien-pasien BMCA. Kunci penyembuhan diabetes yang pertama adalah kita wajib meyakini bahwasanya diabetes itu bisa disembuhkan. Jika Anda tidak yakin, maka Anda akan putus asa. Ngapain saya harus minum obat? Ngapain saya harus terapi kalau diabetes tidak bisa disembuhkan? Oleh karena itu, mulai hari ini yakinkan bahwasanya diabetes bisa disembuhkan. Dengan demikian, maka Anda tidak akan putus asa dan tidak akan pernah berhenti untuk mencari dan menciptakan kesembuhan itu. Yang kedua, pasien-pasien diabetes yang berobat di BMCA yang mendapat kesembuhan dari Allah selalu mengawali dengan bersedekah. Nah, satu dari 9 manfaat sedekah adalah bisa menyembuhkan penyakit, baik penyakit jasmani, rohani maupun hati. Oleh karena itu, lakukan sedekah. Yang ketiga adalah minum kapsul pankro secara teratur biasanya antara 6 bulan sampai 12 bulan. Ada juga yang baru 2 bulan, 2 botol, ada yang sudah sembuh. Tapi ada juga yang sudah 14 bulan, gulanya sudah selalu normal, tapi HbA1c-nya masih 6,5 atau 7. Nah, ini adalah kapsul pankro yang saya maksud. Nah, yang polos ini untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, yang polos merah ini untuk memperbaiki pankreas. Nanti kalau dikemas, botol yang besar adalah seperti ini. Jadi nanti ini campurannya. Nah, yang keempat, sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang beragama, kita harus selalu berdoa, bermunajat kepada Allah sebelum dan sesudah minum pankro. Yang kelima adalah kita harus melakukan diet yang bagus. Makan dan minum yang bergizi dan seimbang. Nah, seimbang itu adalah menyesuaikan penyakitnya. Nah, kalau misalnya diabetes ya tidak boleh makan makanan yang mengandung kadar gula tinggi, karbohidrat tinggi. Nah, Anda nanti kalau di BMCA akan saya berikan seperti ini ya. Jadi yang merah ini adalah pantangannya, yang kuning ini boleh dimakan tapi jangan banyak-banyak, sementara yang hijau ini boleh dimakan dalam jumlah banyak. Nah, yang keenam, untuk sembuh dari diabetes yang dilakukan oleh pasien-pasien BMCA seperti yang saya anjurkan adalah selalu mengecek kadar gula darah secara rutin. Ya, tergantung kadar gulanya. Kalau kadar gulanya 350 sampai 500, kalau bisa sehari 2 kali. Jadi pagi sebelum makan dicek, nah 2 jam setelah makan dicek. Misalnya pagi hanya 150, 2 jam setelah makan kok menjadi 400 lah. Saya makan apa tadi? Oh, ternyata saya ngopi, ternyata saya minum Coca-Cola, ternyata saya makan durian, ya otomatis itu akan membuat gulanya menjadi naik, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata yang membuat gula saya tinggi adalah makanannya ini, buahnya ini, minumannya ini. Nah, Anda akan menjadi pintar dan bisa memanajemeni pola makan untuk berikutnya. Selain ngecek kadar gula darah, juga saya sarankan untuk ngecek HbA1c-nya. Jadi HbA1c ini adalah untuk mengetahui kondisi pankreas kita. Jadi pankreas yang bagus ya sebagusnya di bawah 6. Kalau terkontrol itu ya 6 sampai 7. Nah, di atas 7 itu sudah tinggi ya. Kunci kesembuhan diabetes yang ketujuh adalah olahraga secara teratur. Olahraga ini mampu menurunkan kadar gula hingga 15%. Semakin berat olahraga yang dilakukan, semakin banyak keringat yang keluar, maka gulanya akan semakin turun. Kemudian kunci yang ke-8 adalah cukup istirahat. Jangan terlalu banyak begadang. Kalau Anda sudah merasa capek ya istirahat saja.
Kemudian kalau Anda sudah merasa letih, ngantuk, ya istirahat saja. Dengan demikian maka kadar gula darah Anda tidak menjadi naik. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah kita wajib sabar dalam menerima sakit ini, ikhlas, kemudian juga berpikiran positif. Dengan sabar, tidak marah, tidak mudah tersinggung, maka ya hormon kortisol kita tidak naik. Hormon kortisol itu memperparah penyakit lama, menimbulkan penyakit baru, membuat gula darah kita menjadi naik. Yang demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Nama saya Partono, saya dari Bandung. Semenjak 2 tahun yang lalu, saya terkena penyakit diabetes. Kadar gula saya sampai 400. Sekarang saya minum Panro. Setelah 1 bulan, kadar gula saya turun menjadi 300. Kemudian setelah 2 bulan, saya minum lagi Panro rutin. Alhamdulillah kadar gula saya di bawah 200. Dulu HbA1c saya 12. Badan itu terasa letih, kaki kesemutan, baal, mata kurang jelas penglihatan, sering buang air kecil. Tapi setelah saya mengkonsumsi Panro selama 3 bulan berturut-turut, alhamdulillah kadar gula saya di bawah 200. HbA1c saya turun menjadi 10, dan keluhan saya selama ini yang saya rasakan kaki kesemutan, baal, badan lemes, sering ngantuk, ya sekarang sudah berkurang. Setelah 5 bulan saya mengonsumsi Panro, kadar gula saya 90 sampai 150. Itu pun saya cek 1 minggu sekali. Dan setelah 5 bulan saya sudah tidak mengonsumsi Panro lagi karena kadar gula saya sudah normal 90 sampai 150. Dan setelah 6 bulan saya mengonsumsi Panro, pankreas saya itu sudah baik. Dan HbA1c saya sekarang alhamdulillah sudah turun jadi 6. Sekarang saya sudah tidak mengonsumsi Panro lagi, dan alhamdulillah gula tetap normal. Buah apa saja saya makan, kecuali 1, yaitu buah durian. Karena buah durian pantangan seumur hidup, kata Bapak Haji. Bagi yang mempunyai keluhan seperti saya sarankan untuk datang ke BMCA, dan bagi yang jauh dipersilakan konsultasi dan membeli obat secara online. Kita angkat telepon dulu Pak Haji. Iya, halo, selamat siang, solusi sehat. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Trisno di Ngawi. Bapak Trisno di Ngawi ya? Iya. Baik, Bapak Trisno, ada keluhan dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Haji Riko. Monggo silakan, Pak. Oh iya, iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Tris. Iya, alhamdulillah Pak Haji baru bisa masuk dari bulan kemarin waktu Pak Haji siaran mau masuk. Jadi susahnya minta. Iya benar, terima kasih, alhamdulillah. Gini Pak Haji, waktu itu kami tidak sengaja lagi nyetel di TV. Kemudian kami itu waktu itu keluhannya masalah cicak roho Pak Haji. Masalah cicak roho. Iya. Terus karena saya mendengarkan penjelasan Pak Haji, saya jadi tertarik sehingga saya datang ke Surabaya ketemu Pak Haji. Mungkin Pak Haji lupa ya karena banyaknya pasien segitu banyaknya sampai saya antri aja sampai capek banget Pak Haji. Oh iya. Oh jadi Bapak pernah temuin saya ya di Surabaya? Ya. 2 kali Pak Haji. Oh 2 kali. 2 kali, terus kebetulan Pak Haji menyarankan karena waktu itu saya dites
kok gula darah saya terlalu tinggi. Sehingga Pak Haji menawarkan untuk ngambil paket. Nah, kami 2 kali ketemu Pak Haji, terus saya melanjutkan ke cabang Pak Indarto, Pak, di Nganjuk ya. Oh, Nganjuk. Iya. Karena kami 2 kali di Pak Indarto, terus akses saya itu sebenarnya dekat ke Solo, sehingga saya melanjutkan, melanjutkan terapinya sampai selesai paket di Solo, Pak. Iya, di Palur ya. Iya. Terus kondisinya gimana Pak sekarang, Pak? Alhamdulillah setelah mengonsumsi Pantro dan DM-Pro, alhamdulillah Pak Haji sekarang alhamdulillah sudah normal. Bahkan di Pak Rowo bisa dikatakan fresh lagi Pak Haji. Masya Allah, Cucak Rowonya udah jreng ya? Ya. Gulanya sudah bagus? Alhamdulillah Pak Haji normal sekarang. Oh, normal ya? Ya, baik. Sekarang saya sudah tidak mengkonsumsi Pantro, bahkan makan apapun sekarang masih normal Pak Haji. Udah stop, Pantro udah stop ya? Tapi tetap normal? Normal. Oke, alhamdulillah. Dan saya mencoba untuk tes ini continue ya Pak. Setiap bulan saya tes itu alhamdulillah normal. Oke, amin. Ya. Nah, mungkin ini berbagi pengalaman barangkali pemirsa. Oh, ya alhamdulillah, Masya Allah. Saya siap jadi kesaksian ini Pak. Iya.